Jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Mulyanto ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya di pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, Ustaz Ihsan ya, yang sudah menghubungi dan para pimpinan jajaran dan jajarannya di Savana ya, baik dari PAUD, SD, SMP dan SMA ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkahan di dalam proses mendidik generasi Rabbani. Amin. Insya Allah mudah-mudahan mereka akan menggantikan ya tugas-tugas penting dari generasi kita dalam mengelola bumi dan alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat dan keahlian yang mudah-mudahan bisa memberikan sumbangan terhadap kebudayaan dan peradaban umat ini. Amin ya rabbal alamin. Topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ya, tadi sudah disampaikan ya mengenai keutamaan ya mengurus anak perempuan. Ya, saya tidak menyebut memiliki anak perempuan ya, karena dalam beberapa riwayat itu bukan hanya sekedar anak yang bisa mendatangkan keutamaan itu, tetapi juga termasuk saudara perempuan ya yang kita urus misalnya atau siapapun ya, termasuk juga adalah anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh orang tuanya yang kemudian kita berikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi kemampuan finansial, dari sisi keterampilan dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan kita bisa mengurus mereka. Ya, ini juga menjadi peluang yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Ya, karena kalau hanya soal memiliki, ya itu semua adalah semuanya adalah pemberian Allah, gitu ya. Laki-laki dan perempuan kita hanya punya keinginan, tetapi seringkali apa yang kita inginkan tidak diberikan oleh Allah. Banyak kejadian ya, orang tua sudah menyiapkan pakaian yang serba pink gitu ya, ternyata ya yang lahir laki-laki harus ganti menjadi yang biru-biru gitu ya. Itu kan sering kita dapatkan, dan betapa ini menunjukkan bahwa soal laki-laki atau perempuan itu adalah soal pemberian Allah gitu ya. Nah, karena itu kita mencoba untuk melihat bahwa ada peluang lain untuk mendapatkan keutamaan itu, dan inilah yang saya ungkapkan dengan istilah keutamaan mengurus anak perempuan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kita perlu berkaca ya pada kondisi pada masa jahiliyah. Ini penting dalam rangka kita bisa menangkap ya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ajaran ini luar biasa. Ya, kita terkadang mendengar bahwa jika ajaran Islam itu diterapkan maka korban pertamanya adalah perempuan. Hasya lillah, gitu ya. Bagaimana mungkin kata-kata itu terucap dari lidah orang yang beriman kepada Allah, gitu ya. Bagaimana mungkin ucapan itu keluar dari lidah orang yang tahu tentang sejarah, tahu tentang ilmu, bagaimana kehidupan ini telah terjadi di alam semesta ini. Bahwa justru Islamlah yang pertama kali menyelamatkan perempuan dari bencana yang besar. Apa bencana yang besar yang terjadi di dalam sejarah itu? Al-Quran memotret satu episode yang sangat kelam
di dalam kehidupan umat manusia sebelum datangnya Islam ini apa yang disebut dengan wa'dul banat, ya, menguburkan bayi atau anak perempuan itu hidup-hidup. Dan ini tidak dilakukan terhadap laki-laki. Sehingga di dalam surat At-Takwir, ini adalah surat yang biasa kita dengar, biasa kita baca, wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, bi ayyidan bin kutilat, karena dosa apa dia dibunuh, gitu. Nah, jadi terjadi satu gejala, ya. Ini para ulama kita membicarakan apakah ini merupakan kejadian yang umum atau kejadian yang hanya terjadi pada beberapa kabilah. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi pada beberapa kabilah. Tetapi ketika Al-Quran membicarakannya, maka menurut Allah ini adalah persoalan yang sangat besar. Persoalan yang sangat besar. Terjadi ya kebiasaan budaya di kalangan bangsa Arab itu ketika anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Pertanyaannya mengapa kok anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup? Nah, ketika itu ya pikiran manusia itu menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada jenis kelamin laki-laki. Ya, mungkin karena ketika itu peperangan seringkali terjadi, ya, dan siapa yang bisa terlibat di dalam peperangan itu, ya, utamanya adalah laki-laki. Perempuan terkadang terlibat, tetapi untuk tugas-tugas pelengkap, gitu ya. Tetapi untuk tugas-tugas yang utama, ya, di dalam peperangan itu ada di pundak laki-laki, sehingga orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu justru bangganya itu kalau punya anaknya itu laki-laki. Ya. Dalam batas-batas tertentu, orang Arab itu ada pikiran semacam ini. Ya. Saya ingat ketika anak pertama saya, istri saya mengandung, ya anak pertama itu perempuan. Di Mesir ketika itu saya mendatangi dokter gitu ya untuk di SG. Ya, itu saya untuk tahu bahwa anak saya itu adalah jenis kelaminnya perempuan, itu perlu waktu 3 kali USG itu, gitu ya. Jadi pertama dia bilang belum kelihatan, gitu ya. Wah, itu dia bilang itu masih samar-samar, saya belum bisa memastikan, gitu ya. Ketiga kalinya dia belum ngasih tahu juga itu, sampai saya desak, dokter saya bilang, masa saya 3 kali USG itu tidak ketemu gitu anak itu laki-laki atau perempuan gitu. Dia bilang kemudian dengan perlahan ya dengan suara yang pelan dia mengatakan kanda unta gitu. Sepertinya sih perempuan. Saya itu ketika itu nggak ngerti itu. Disangka bahwa pikiran seperti yang digambarkan oleh ayat ini sudah berlalu. Ternyata itu masih ada gitu ya. Dan ketika itu saya mencoba untuk bertanya-tanya, kenapa sih kok dokter gitu ya, gitu ya. Ternyata didapat ya bahwa ada semacam pikiran yang masih umum di tengah-tengah masyarakat awam, ya, yaitu bahwa anak pertama itu harus laki-laki, gitu ya. Jadi kalau anak perempuan itu, apalagi yang pertama itu tidak dianggap menjadi sumber kebahagiaan, gitu ya. Subhanallah, saya bilang masih ada ternyata orang-orang jahiliyah itu, gitu ya. Itu tradisi jahiliyah itu begitu gitu. Nah, jadi Islam ini ya, Islam itu memuliakan insya Allah gitu ya. Karena itu maka pada masa jahiliyah ya, pada masa sebelum Islam itu perempuan ketika itu dianggap sebagai sumber ya yang membuat orang tua khususnya sang ayah itu merasa malu. Sehingga wa idza busyira ahadum bil untha, apabila salah seorang dari mereka itu diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya itu menjadi hitam, ya. Ada enggak ya yang wajah itu menjadi hitam gitu ya.
Ya, makanya di dalam terjemahan Kementerian Agama edisi penyempurnaan 2019 itu dikasih catatan, maksudnya adalah merah padam gitu ya. Saking merah padamnya itu digambarkan itu menjadi hitam gitu ya. Kenapa? Wahwa kadhim, dan dia sangat marah ya, sedih, malu, semuanya bercampur aduk menjadi satu gitu ya. Dan ini yang kemudian membuat seolah-olah wajahnya itu menjadi hitam yang pekat gitu ya. Nah, jadi ini adalah situasi yang membuat ketika itu orang tua ya, khususnya sang ayah itu merasa sedemikian malu ya, sambil campur marah ketika anak yang dilahirkan oleh istrinya itu adalah perempuan. Dari situ pilihannya adalah mereka kuburkan anak perempuan itu hidup-hidup atau membiarkan dia hidup dengan menanggung rasa malu. Ya, sehingga ayat berikutnya disebutkan ya tawaro, ya, dia bersembunyi minal qaumi, dari banyak orang. Ma min su'i ma busyirabihi, karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Pilihannya ayumsikuhu ala hunin, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung rasa kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah satu kejahatan yang sangat besar di dalam sejarah terhadap umat manusia. Karena itu maka ya, persoalan ini sangat serius terjadi di dalam sejarah itu. Saya membaca satu literatur, judulnya adalah Muhadharat al-Udaba. Ya. Ini diceritakan tentang satu cerita horor ya, mengenai keganasan Qais bin Asim at-Tamimi. Jadi di dalam sejarah itu disebutkan bahwa tidak seluruh kabilah Arab itu memiliki budaya jahat seperti ini. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran, ya, ada semacam perasaan yang mirip dengan yang terdapat di kalangan masyarakat Bani Tamim, tetapi dengan tingkat yang berbeda. Tapi yang paling ganas di dalam memperlakukan anak perempuan itu adalah Bani Tamim. Ya. Jadi di dalam Muhadharat al-Udaba itu diceritakan ada seseorang laki-laki yang bernama Qais bin Asim. Ya. Ini di situ diceritakan pada akhirnya Qais bin Asim ini masuk Islam. Dan dia sedang berada di hadapan Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Qais, apa yang telah membuat dia tega membunuh 11 anak perempuannya itu, dikuburkan hidup-hidup. Dia kemudian tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi ya itu ditulis di dalam buku itu. Dia mengatakan, saya takut anak saya itu dinikahi oleh laki-laki seperti Anda. Ini kemungkinan dia sedang bercanda gitu ya. Saya takut mereka dinikahi oleh laki-laki seperti Anda gitu ya. Nah, jadi dia punya 11 anak perempuan. Tidak ada satupun yang selamat, ya. Semuanya itu dikuburkan hidup-hidup. Satu di antaranya diceritakan bahwa dia dilahirkan dalam keadaan Qais itu melakukan perjalanan dagang ke Syam. Kemudian sang istri ingin, ya masa seluruh anaknya itu dikuburkan hidup-hidup hanya karena mereka perempuan. Maka segera dia menulis surat kepada suaminya mengabarkan bahwa dia sudah melahirkan. Tapi lagi-lagi anak yang dilahirkan itu perempuan. Dia mengatakan, tapi engkau jangan khawatir karena anak itu sudah meninggal dunia. Bahagialah Qais bin Asim. Coba Bapak Ibu bayangkan. Seorang ayah dikabarkan anak yang baru dilahirkan itu meninggal dunia dan dia kegirangan, bahagia betul.
ini adalah fitrah yang rusak ini benar-benar gitu ya. Dia bahagia karena anaknya meninggal dunia. Ya, maka kemudian dia rileks gitu ya, tidak merasa terbebani dengan kelahiran anak perempuan itu. Dia sudah merasa selesai persoalannya karena bayi yang baru dilahirkan itu meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh sang ibu, istrinya itu, dia titipkan anak itu kepada kerabatnya yang agak jauh. Sehingga tidak terdeteksi bahwa anak itu dititipkan kepada kerabatnya. Sekian tahun berlalu, anak itu kembali ke rumah Kois itu. Ketika dia pulang dari perjalanan, ya, dia dapati seorang anak gadis cantik di rumahnya. Dan dia bertanya kepada istrinya, siapa perempuan itu? Istrinya mengatakan, itu anakmu yang aku dulu ceritakan bahwa dia meninggal dunia setelah dilahirkan ketika engkau melakukan perjalanan dagang ke Syam. Maka marah dia, kemudian dia seret gadis cantik itu, dan kemudian dia kuburkan hidup-hidup. Na'udzubillah. Jadi tidak ada satupun dari 11 anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya itu yang selamat. Semuanya itu dikuburkan hidup-hidup. Dan ini ditulis di dalam sejarah sebagai ya contoh dari cerita kelam, cerita horor keganasan orang Arab ketika mereka memperlakukan perempuan. Ya, alhamdulillah, ya, hadirin rahimakumullah, Islam datang dan Islam selamatkan perempuan. Bukan hanya Islam telah menyelamatkan perempuan, tetapi telah membuat kedudukan perempuan dengan laki-laki di sisi Allah itu setara. Subhanallah. Ya, dari bukan apa-apa membuat perempuan itu memiliki kesetaraan dengan laki-laki di sisi Allah. Tentu tidak karena kita menyebut bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki, kemudian kita menyebut bahwa seluruh tugas laki-laki itu bisa dibebankan kepada perempuan, bukan itu. Karena perbedaan fisik dan mental membuat masing-masing itu memiliki tugasnya sendiri-sendiri di dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan nilai. Jadi laki-laki yang bertugas untuk mencari nafkah dan istri yang mengurusi anak-anak, mendidik mereka di rumah, itu sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh laki-laki belum tentu bisa dilakukan oleh perempuan, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi hidup ini tidak akan bisa aja kecuali bahwa seluruh persoalan itu ada yang menanganinya. Nah, inilah yang membuat tidak ada satupun yang berhak untuk menganggap dirinya memiliki nilai lebih hanya karena persoalan laki-laki perempuan jenis kelaminnya. Bukan itu yang menjadi ukuran dari kemuliaan manusia di sisi Allah. Karena itu Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena untuk merubah paradigma cara berpikir orang-orang Arab ketika itu, ketika mereka menganggap bahwa yang paling mulia itu adalah orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling banyak anak laki-lakinya, orang yang paling berpengaruh di tengah-tengah kehidupan. Allah kemudian menurunkan tatanan yang berbeda. Tidak, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, karena itu maka Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ini, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang dilakukan laki-laki dan perempuan ya ketika mereka melakukan pekerjaan yang sama, nilainya sama di sisi Allah. Nah, seringkali
Ya, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalam dunia industri, dunia kerja, gitu ya. Honor perempuan kemudian diberi lebih kecil daripada honor laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Ini sesungguhnya adalah bagian dari persoalan jahiliyah ini, gitu ya. Dan tidak patut ini terjadi, gitu ya. Mengapa laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan nilai di sisi Allah? Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir mengenai ayat ini. Ya, kita bisa merujuk diantaranya adalah pada tafsir Al-Maraghi. Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya itu menafsirkan ayat ini. Ya, poin-poinnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di sisi Allah dalam pahala ketika melakukan amal yang sama. Sholat 5 waktu, ya sama-sama sholat, pahalanya sama. Puasa Ramadan, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, sama-sama melakukan puasa, sama nilainya di sisi Allah. Ya, alasannya adalah sama-sama dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Perempuan lahir dari mana? Terlahir dari apa? Dari hubungan suami dengan istrinya. Ya, tidak mungkin istri itu melahirkan tanpa adanya peran laki-laki. Ini bukan cerita Nabi Isa alaihissalam, itu adalah lain persoalan. Ya. Tapi tidak mungkin baik laki-laki maupun perempuan itu terlahir kecuali karena ada peran bersama-sama, ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan dari sisi kemanusiaan. Tidak ada perbedaan keutamaan karena itu kecuali dengan amal-amalnya. Nah, jadi sebagai manusia ini sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan dari laki-laki dan perempuan. Ya. Karena itu maka Allah tinggikan nilai diri perempuan muslimah ya sebagaimana nilai itu Allah tinggikan di dalam diri laki-laki muslim. Kenapa? Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa derajat. Ayat ini menyebutkan bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, muslim muslimah itu memiliki perbedaan derajat di sisi Allah dibandingkan dengan yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Nah, karena itu maka dia memiliki keimanan otomatis di sisi Allah dia lebih utama dibandingkan siapapun yang tidak beriman dan ini terjadi baik pada diri seorang perempuan maupun pada diri seorang laki-laki. Ya. Karena itu pula agama ini lebih dahulu memuliakan perempuan dibandingkan agama dan bangsa apa. Tidak ada di dalam sejarah yang lebih dahulu ya memuliakan perempuan dibandingkan dengan peradaban apapun. Dahulu Sokrates itu, ya kita tahu Sokrates itu adalah seorang filsuf Yunani. Ya, dia sangat rasional, tetapi dia mengatakan kita tidak bisa membayangkan kehidupan ini bisa ajeng kalau ya tanpa ada peran para budak, gitu ya. Nah, jadi dia tidak bisa membayangkan kehidupan ini akan ajeng seandainya tidak ada budak-budak. Karena itu perbudakan harus dilestarikan karena merekalah yang membuat kehidupan ini bisa berdiri dengan benar, dengan baik. Tapi Islam tidak begitu. Dengan berbagai cara di dalam agama ini, kemudian perempuan atau budak-budak itu kemudian dibebaskan. Ya. Nah, karena itu maka termasuk dalam hal memuliakan perempuan, agama ini adalah merupakan agama yang pertama di dalam sejarah yang membebaskan para budak dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita.
kelebihan laki-laki dari segi fisik, ilmu dan akal dari umumnya perempuan, ya, ini memang secara fisik, ya, Allah telah melebihkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ya. Bisa jadi untuk keumuman, ya, persoalan ilmu dan akal juga ada, ya, secara umum, gitu ya, tidak secara persis satu persatu, tidak kemudian perbandingan orang per orang, ya. Saya pernah berdiskusi dengan pegiat gender, gitu ya. Dia kemudian berkata dengan jujur, dia mengatakan bahwa harus kita memang terima kenyataan bahwa perempuan ini ya masih harus terus diberdayakan, gitu ya. Dan untuk saat ini kita sesungguhnya belum bisa menuntut, ya, agar kehidupan ini 50-50. Dia mengatakan begitu, kan orientasinya itu seluruh persoalan hidup ini ya itu setengah-setengah. Dia mengatakan sekarang belum memungkinkan itu, ya, jujur kita, karena pemberdayaan itu harus terus dilakukan, ya. Kita bisa mengatakan bahwa seandainya, ya, bahwa ada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, ya, seperti persoalan tentang fisik, persoalan tentang kecerdasan, pengetahuan, itu justru laki-laki itu membuat dia mendapatkan tugas ekstra sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik secara fisik, ilmu maupun kecerdasan akal. Tetapi harus dicatat, bukan secara otomatis pemberian Allah itu menjadi penyebab keutamaannya di sisi Allah. Karena orang itu tidak mendapatkan keutamaan semata-mata dari apa yang Allah berikan. Allah berikan harta kekayaan. Apakah kekayaan yang dimilikinya itu secara otomatis membuat dia lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki kekayaan? Tidak. Pemberian Allah itu apapun bentuknya hanya bisa menjadi penyebab ia membuat kita memiliki nilai lebih ketika kita menyikapinya dengan benar, ya, bersyukur atas kekayaan yang diberikan itu, kemudian diinfakkan, dikeluarkan zakatnya yang merupakan hak dari orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kemampuan finansial, ya, berinfak yang sunnah dan seterusnya. Jadi cara kita menyikapi pemberian itulah yang membuat kita memiliki nilai lebih dari apa yang diberikan oleh Allah itu. Demikian pula soal fisik. Bukan karena kemampuan fisiknya itu yang secara otomatis membuat dia menjadi lebih mulia, tetapi cara dia mempergunakan kekuatan fisiknya itu yang membuat dia memiliki nilai lebih di sisi Allah. Secara prinsipil laki-laki dan perempuan itu memiliki nilai yang sama, gitu ya. Karena pada akhirnya apa yang dimiliki oleh laki-laki dan tidak dimiliki oleh perempuan, perempuan memiliki sesuatu yang lebih. Allah berikan sisi yang lain kepada perempuan, sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Contoh tentang misalnya sifat kasih sayang dan lemah lembut. Ya, kita jujur bahwa itu adalah domainnya perempuan, gitu ya. Ya, saya semester ini itu ngajar 2 kelas di kelas bimbingan konseling Islam, gitu ya. Itu subhanallah, itu seluruh peserta didiknya itu perempuan kecuali 3 dari 2 kelas itu. Jadi yang satu kelas 25 laki-lakinya 3, yang satu 24 laki-lakinya 3, gitu ya. Saya bilang ini fenomena apa ini? Kok kebanyakan perempuan? Para mahasiswa itu mengatakan ini fenomena akhir zaman, Pak, katanya. Nah, jadi ini satu contoh ya. Oh, sangat mungkin ya, karena ini adalah BKI, saya bilang gitu ya, sehingga peminatnya memang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ini contoh bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki tidak diberikan kepada diberikan kepada perempuan, tidak diberikan kepada laki-laki. Ada juga sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki tetapi tidak diberikan kepada perempuan. Jadi sekali lagi bahwa
prinsipnya adalah laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, dalam banyak hal perempuan itu memiliki keutamaan. Ya, sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu Rasulullah menyebutkan innallaha harrama alaikum. Allah telah mengharamkan kepadamu. Apa yang didahulukan itu adalah uququl ummahat. Ya. Berbuat durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu maka Allah telah menetapkan agar kita wa qadha rabbuka alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan, ini mirip dengan amar pengadilan, bahwa kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik, ya, kepada kedua orang tua. Siapa di antara orang tua yang wajib kita lakukan birrul walidain ini yang lebih utama? Ternyata perbandingannya 3:1. Ya, karena ketika sahabat bertanya kepada Rasul, siapa wahai Rasulullah orang tua yang aku harus kedepankan sebelum yang lain? Rasul menyebutkan ummuk, ibu kamu. Terus siapa lagi? Nabi mengatakan ummuk, ibu kamu. Terus siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ya ibumu. Baru kemudian keempat kalinya dia bertanya, terus siapa lagi? Abuk, bapakmu. Jadi bapak itu hanya kebagian 1/4 gitu ya. 3/4-nya itu justru ya ibunya, emaknya itu. Dan ini menunjukkan tentang kemuliaan luar biasa perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sisi peran yang harus ditunaikannya karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya tentunya, gitu ya. Karena itu ada potensi-potensi kebaikan pada diri perempuan, gitu ya. Itu sebabnya Syauqi mengatakan bahwa al-ummu madrasah. Ibu itu sekolah. Ya, idza a'dadta, kalau engkau siapkan calon ibu ya yang terbaik untuk anak-anakmu kelak, a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi, maka sungguh engkau telah menyiapkan suatu bangsa yang memiliki perangai yang sangat mulia. Subhanallah. Ini tugas ini meskipun bersama-sama tugas antara ibu-ibu dengan bapak-bapak, tetapi yang paling banyak dituntut dan memiliki potensi terbaik untuk dapat melakukannya adalah ibu-ibu itu. Inilah kemuliaan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu tentu saja ya Bapak berbalik dengan apa yang menjadi pemahaman umum dari orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, karena itu maka bagaimana kita bisa mengurus anak perempuan, ya, terlepas dari apakah dia adalah anak kita atau anak orang lain yang kita urus, ini adalah modal untuk masuk surga. Ya, jadi modal untuk masuk surga. Sehingga tidak boleh kita pilih kasih hanya karena perbedaan jenis kelamin. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, siapa yang punya anak perempuan, man kanat lahu untha. Nah, ini tidak disebutkan berapa jumlahnya, karena itu maka potensial meskipun punya satu anak perempuan ya tidak ada masalah, gitu ya. Modal untuk masuk surga ini sudah kita pegang, tergantung kita bisa menginvestasikannya dengan baik, ya. Siapa yang punya anak perempuan, syaratnya itu adalah tidak menyakitinya, falam yidha, walam yuhinha, tidak menghinakannya, walam yu'thir waladaha 'alaiha adzukur, dan tidak mendahulukan anak laki-laki dengan menganaktirikan anak perempuannya, adkhalahullahul jannah. Allah akan memasukkannya ke dalam surga.
Jadi di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini tidak disebutkan berapa jumlah anak yang diurus itu, karena man kanat lahu unsa. Unsa itu perempuan, ya, dan itu sifatnya mufrad, ya, atau bentuknya mufrad. Jadi satu perempuan di sini. Karena itu maka satu perempuan, anak perempuan yang kita punya, nah ini sekali lagi modal untuk masuk surga itu sudah kita pegang ini. Tinggal bagaimana kita tidak menyakitinya, tidak menghinakannya, tidak mendahulukan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Kenapa? Di kalangan para sahabat ketika itu ada kejadian, ya, di mana sebagian seorang sahabat memberikan pemberian hibah kepada anaknya itu anak laki-laki, ya. Anak yang lain itu tidak dikasih, anak-anak perempuan tidak dikasih. Dia kemudian menceritakan tentang keinginan untuk memberikan hibah itu kepada anak laki-laki yang dicintainya itu kepada istrinya. Istrinya mengatakan, ya minta izin dulu sama Rasulullah. Kalau diizinkan Rasul baru kita kasih. Maka mereka kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan Rasul kemudian bertanya, apakah seluruh anakmu diperlakukan sama? Dia mengatakan tidak. Ini hanya anak laki-laki yang saya perlakukan begini. Ya, Rasul kemudian mengatakan, pergilah. Aku tidak ingin bersaksi untuk sesuatu kezoliman. Jadi itu merupakan kezoliman ketika anak laki-laki dikasih, sementara anak perempuan tidak dikasih. Nah, jadi jangan pilih kasih, gitu ya. Jangan karena dia perempuan itu kemudian diperlakukan seolah-olah anak kelas 2. Gitu. Semuanya adalah anak dan darah daging kita, gitu ya. Nah, berapa orang itu tadi satu, gitu ya. Ya, karena populer itu 3, ya. Dan yang populer adalah anak. Maka dalam riwayat Abu Daud ini, ya, itu ternyata bukan hanya persoalan 3, bukan hanya tidak terbatas pada 3 orang dan tidak terbatas pada anak kandung sendiri. Karena di dalam hadis ini dikatakan 3 saudara perempuan, 3 anak perempuan, gitu ya. Nah, jadi 3 saudara perempuan, ya, misalnya adik atau kakak kita itu punya anak keponakan, gitu ya. Kemudian ya qadarullah misalnya saudara kita itu punya keterbatasan secara finansial, gitu ya, sehingga tidak bisa membiayai anak-anak perempuannya, atau ya saudara perempuan itu sendiri saudara kandung kita yang karena kita anak pertama, kemudian sudah lebih dahulu mapan, ya mereka masih pada belajar, orang tua kita sudah punya mulai keterbatasan, ya kita urus saudara-saudara perempuan ini. Ini berlaku, gitu ya. Ini berlaku. Nah, jadi bisa saudara perempuan, bisa anak perempuan, bisa 3, bisa 2. Dan ingat, tadi bisa 1, gitu ya, karena kanat lahu unta, ya. Oke, jadi mudah-mudahan clear di sini ya, bukan persoalan tentang 3-2-nya, tetapi yang penting adalah bahwa itu anak perempuan. Ya, saya juga termasuk akan rada bersedih nih kalau harus 3 atau 2, ya, kalau itu adalah anak kandung sendiri karena anak perempuan saya hanya 1 gitu. Nah, karena itu maka ingat ini, ya, ini bisa menjadi hiburan ini hadis ini, ya, man kanat lahu unta, gitu ya. Siapa yang punya anak 1 perempuan disebutkan, tidak 2, tidak 3, ya, meskipun tentu ketika itu 3 atau 2, ya itu peluang untuk masuk surga lebih besar lagi ketika kita dapat menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka dan hak-hak mereka terhadap diri kita. Ya. Nah, pertanyaannya apa syaratnya? Nah, apakah otomatis 3, 2, 1 anak atau saudara perempuan itu bisa membuat kita masuk surga? Ya. Nah, ternyata ada syaratnya. Ya.
di dalam hadis ini diceritakan man ala. Ala itu ngurus, ya. Ya, ngurus itu tidak selalu ya itu adalah anak kandung sendiri. Man ala salatsa banatin. Siapa yang ngurus 3 anak perempuan, nah fa'addabahunna, lalu dia mendidiknya, takdib. Wa zawwajahunna, menikahkannya. Wa ahsana ilaihinna, dan memperlakukannya dengan baik. Falahul jannah, maka surga untuknya. Subhanallah, ya. Nah, ini judul di dalam hadis Sunan Abu Daud itu adalah babun fi fadli man ala yatiman, ya. Yang ngurus anak yatim, gitu ya. Jadi itu tadi ya, bisa itu adalah saudari sendiri, ya, bisa itu adalah anak dari saudara kita, gitu ya. Nah, kenapa kira-kira ini syarat ini, 3 syarat ini, fa'addabahunna, mendidiknya? Ya, kira-kira ada perbedaan nggak ya? Kenapa kok spesifik itu perempuan, padahal ngedidik anak laki-laki juga sama sulit gitu ya, gitu ya, sama sulit. Tapi sangat mungkin bahwa mendidik anak perempuan itu ekstra, ya, lebih di atas gitu ya. Kesulitan, kerumitan mendidik anak laki-laki. Ya, kenapa? Ya, karena mendidik anak perempuan itu banyak pernak-perniknya. Ya, banyak pernak-perniknya. Ya, harus lemah lembut gitu ya. Mungkin memperlakukan anak perempuan beda dengan anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki ketika dicandain dan candaannya itu rada nyelekit ya mungkin tidak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi kalau anak perempuan dicandain dengan candaan yang rada nyelekit ya itu bisa membuat dia sakit hati ya. Terus bagaimana misalnya ya dia bisa dididik untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya kelak gitu ya. Setelah menikah, setelah punya anak gitu ya. Ngurus suami, ngurus anak, dan macam-macam itu seringkali memang perempuan itu tugasnya justru lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Laki-laki cukup berangkat untuk bekerja, pulang gitu ya, seolah-olah di rumah selesai. Berapa jam dia bekerja? Waktu kantor 8 jam misalnya. Sementara perempuan ya yang ketika ngurus rumah itu 24 jam. Apalagi ketika perempuan itu juga bekerja seperti laki-laki gitu ya, lebih-lebih lagi. Nah, inilah yang kemudian membuat perempuan itu memiliki keutamaan yang luar biasa karena memang perannya itu. Jadi peran ya apa yang seringkali dikeluhkan oleh banyak orang sebagai double burden gitu ya, tugas ganda itu sesungguhnya ladang amal gitu ya. Karena siapa yang nyuruh dia atau siapa yang milih membuat dia milih untuk bekerja ya mestinya ya kalau misalnya untuk tugas-tugas normal dia mengurus rumah tangganya ketika karena kelebihan yang ada di dalam dirinya dia juga bekerja gitu ya maka itu adalah tugas tambahan sesungguhnya bagi ibu-ibu gitu ya karena ada tugas yang sangat melekat baginya yang tidak bisa dilakukan oleh suami atau laki-laki adalah bagaimana ngurus rumah tangga itu ya karena itu maka sakinah di dalam kehidupan rumah tangga itu digantungkan kepada istri tidak digantungkan pada suami ya. Baik masih bisa dilanjutkan ya baik karena itu maka sabar dalam mendidik dan mengurusnya itu ya. Nah, ini siapa yang punya 3 anak perempuan, lalu dia bersabar di dalam mendidik mereka, memberinya makan, minum, dan pakaian sesuai dengan kesanggupannya. Dia akan menjadi penghalang dari api neraka, gitu ya. Ya tadi kan masuk surga nih, ini penghalang dari api neraka. Otomatis berarti lengkap, gitu ya. Kenapa hadis ini penting, Bapak Ibu? Ya, karena orang yang masuk surga belum tentu dia aman dari api neraka, benar nggak itu? Ya, itu penting. Ya,
justru keberhasilan di dalam hidup ini pertama kalinya itu penting ya agar kita diselamatkan dari api neraka. Karena kalau diselamatkan dari api neraka otomatis berarti kita tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka itu ada dua tipe ya, tipe sementara, tipe selamanya. Yang selamanya itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang beriman kepada Allah meskipun sedemikian kecil keimanan yang ada di dalam dadanya itu, insya Allah dia akan selamat dari kekekalan di dalam api neraka. Nah, karena itu ada potensi ya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa wala'iyadzubillah kemudian Allah tidak mengampuni perbuatan dosa kita, maka harus dibersihkan dulu itu dan berarti nyemplung di dalam api neraka. Nah, mengurus anak perempuan itu akan membuat dia hijaban minan nar. Kunna lahu hijaban minan nar. Menjadi penghalang dari api neraka. Berarti dia tidak akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka. Langsung berarti masuk ke dalam surga. Ya, dan ini adalah keutamaan yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan semua kita ya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab insya Allah. Dan mudah-mudahan anak perempuan yang kita didik, kita urus hari ini, ya mudah-mudahan mereka akan membuat kita menjadi orang yang terjauh kelak dari api neraka. Amin. Ya, jadi syaratnya adalah sabar itu, sabar di dalam mendidik. Ya. Kata-kata sabar ini penting menjadi kata kunci gitu ya, karena dengan sabar gitu ya maka apa yang menjadi tugas-tugas kita terhadap anak perempuan itu bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah setiap orang itu punya kemampuan sesungguhnya, ya punya kemampuan untuk memperlakukan anak dengan baik. Persoalannya seringkali kita menghadapi situasi ya ketika kita tidak sabar gitu ya, ibu-ibu di rumah banyak pekerjaan gitu ya, anak perempuan, nah sedikit ada masalah, wah itu langsung itu ya anak-anak bilang itu gaskeun gitu ya. Gaspol gitu ya. Langsung suaranya itu ngegas, nah itu berarti tidak sabar itu gitu ya. Ya, anak itu nanti ya takut, khawatir kita ketika dia mendapatkan kalimat-kalimat yang keras, apalagi kasar di rumahnya, ya dia curhatnya nanti ke orang lain gitu ya. Dan itu akan membuat dia ya potensial untuk terjadi penyimpangan di dalam perilakunya. Tapi ketika bersabar, ya nak, gitu ya. Ya, mama lagi nyapu ya nak, tunggu ya. Nah itu anak teriak-teriak, ya nah, nah itu subhanallah. Itu kalau itu ibu-ibu yang sudah sabar itu, gitu ya. Apalagi bapak-bapak baru datang dari kantor masih keringatan, apalagi ketika pakai motor jalan jauh gitu ya, datang ke rumah, Pak, gitu ya. Kenapa nggak beli es krim? Wah itu langsung itu itu gaskennya itu terjadi itu. Nah ini bagaimana dalam situasi-situasi yang sulit ini tetap kita sabar gitu ya. Karena itu jadi orang tua itu harus punya energi yang surplus itu, energi untuk sabar gitu ya. Nah kalau kesabaran itu terbina ya ada di dalam diri kita, menghadapi situasi-situasi yang boleh jadi membuat kita kesal terhadap mereka, tetapi tetap kita bersabar, insya Allah gitu ya, potensi untuk kita terjauh dari api neraka itu besar, insya Allah. Ya. Nah, kemudian curahkan kasih sayang. Ya, ini dicontohkan. Al-Barra bin Azib mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar ke rumah. Berarti memasuki rumah Abu Bakar. Aisyah dalam keadaan berbaring karena demam, ya tidak dijelaskan. Di sini saya tidak sempat membaca syarah hadis ini, ya kemungkinan bahwa ini hadis sebelum Aisyah menikah bersama Rasulullah, ya karena masih di rumah Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, meskipun tentu kita tahu bahwa setelah Rasul menikah dengan Aisyah tidak langsung Aisyah ke rumah Rasulullah karena ketika itu usia Aisyah masih sangat belia. Aku melihat ayahnya mencium keningnya dan berkata, ya bagaimana kondisimu wahai putriku? Subhanallah gitu ya. Ini
Nah, itu kan biasa aja mencium kening. Ya, iya itu bagi orang yang punya kasih sayang itu biasa. Tetapi banyak orang yang tidak punya kasih sayang semacam ini sehingga dia mencium kening anaknya, ya, mencium pipi putranya misalnya. Ya, seorang sahabat, ya, anak-anaknya, ya apa, seorang sahabat, seorang badui, ya, mendatangi rumah Rasul. Rasul, ya, ketika itu mencium cucunya, ya, Hasan dan Husain. Laki-laki itu mengatakan, Rasulullah, apakah engkau memperlakukan anak seperti itu? Ya, Rasul kemudian bertanya, memang bagaimana dengan kamu? Dia mengatakan, demi Allah tidak satu pun anak-anakku yang pernah aku cium, gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai cara mendidik yang baik menurutnya, karena membuat, ya, anak yang didik itu menjadi lebih tangguh, gitu ya, tidak diperlakukan lembek, gitu. Pikirannya begitu. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, saya khawatir Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu, gitu ya, sehingga tidak terekspresikan cinta dan kasih sayang itu kepada anak-anak. Nah, anak itu akan menangkap, ya, rasa cinta dan kasih sayang itu, dan anak itu yang paling mudah itu menangkap adalah ketika cinta dan kasih sayang itu terekspresikan dengan kata-kata maupun sikap dan perbuatan. Kalau dia sayang tetapi rasa sayangnya itu dia pendam di dalam hatinya, boleh jadi anak tidak menangkap, gitu ya. Seringkali kemudian kita melihat sinetron-sinetron yang menyebutkan bapakmu itu cinta sayang banget sama kamu, gitu ya. Tapi anaknya mengatakan saya tidak merasa, gitu ya. Ya, iya, dia di hadapan kamu tidak, tapi ketika dia berbicara dengan mama, dia cerita itu. Nah, itu kan anak tidak bisa menangkap itu. Nah, jadi anak itu harus bisa menangkap rasa kasih sayang orang tuanya itu. Baru itu kemudian dia, ya, bisa merasakan bahwa memang dirinya itu adalah orang yang disayangi oleh orang tuanya, dan karena itu kelak dia akan menyayangi orang tuanya itu. Ya. Nah, oke, kemudian menjadi perisai dari api neraka sebenarnya tadi sama, ya, perlakukan dengan baik meskipun dalam keadaan sulit. Ini, meskipun dalam keadaan sulit. Ya, diceritakan oleh Aisyah, ada seorang perempuan meminta makanan kepada Aisyah di rumahnya. Ya, qadarullah di rumah Aisyah itu hanya didapat sebutir kurma, itu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak karena Rasulullah kemudian dia segala punya, tidak. Ya, justru Aisyah itu menceritakan hilal, bulan sabit, datang lagi bulan sabit, datang lagi bulan sabit. Di rumah Rasulullah itu istri-istrinya, dapurnya itu tidak satu pun yang ngepul. Loh, para sahabat bertanya, terus bagaimana engkau bisa makan? Aisyah mengatakan al-aswadan, dua hal yang hitam. Apa itu? Adalah at-tamar, ya, kurma, dan air putih. Jadi 3 bulan itu hanya makan kurma dan air putih. Ya, air putih bukan dimakan, diminum, gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam perutnya itu makanannya hanya kurma, minumnya hanya air putih. Boro-boro ngopi, gitu ya, boro-boro ngeteh, gitu ya, al-aswadan, gitu ya. Suatu sore ada seorang tamu, ya, dia melakukan perjalanan. Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, ada nggak sesuatu yang bisa disuguhkan untuk tamu? Aisyah mengatakan tidak ada. Satu-satu istri Rasulullah itu ditanya, tidak ada satupun yang punya makanan di sore hari itu untuk disuguhkan. Kemudian tidak ada cara lain kecuali Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah, ya, di hari ini, di sore hari ini? Ada seorang sahabat, dia mengacung, saya wahai Rasulullah. Ya, dia kemudian mendatangi istrinya, ada makanan nggak nih untuk tamunya Rasulullah? Istrinya mengatakan, hanya ada 1 porsi untuk makan malam anakmu. Dia mengatakan, biarkan anak kita
ya tidurkan lebih awal gitu ya, untuk kemudian satu porsi makan itu hanya untuk tamunya, ya. Malam hari itu kemudian tamu Rasulullah itu dibawa ke rumahnya, ya, lampu dimatikan gitu ya, kemudian tamu dan tuan rumah itu seolah-olah itu sedang makan bareng gitu ya, ternyata yang makan itu hanya tamunya, ya. Subhanallah, pagi-paginya itu menemui Rasulullah berbahagia. Allah mengagumi apa yang kalian perbuat tadi malam. Allah turunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mendahulukan ithar kepada saudaranya meskipun dirinya sendiri dalam keadaan sulit. Nah, jadi ketika itu Aisyah itu hanya punya satu butir kurma yang bisa dia berikan kepada ibu-ibu itu, ya. Kemudian dia belah kurma itu untuk kedua anak perempuannya. Dan dia sendiri tidak makan. Ya, namanya ibu, namanya bapak gitu ya. Ketika mengalami keterbatasan rela ya untuk tidak makan, rela untuk semuanya, yang penting adalah demi anak. Gitu kan memang karakter gitu ya. Karakter yang benar gitu. Itu fitrah orang tua itu ya. Ayah itu ya rela banting tulang ya, bukan karena tulangnya dibanting-banting gitu ya, demi untuk biaya anaknya gitu ya. Insya Allah kalau bapak ibu kan ini tidak mengalami situasi ini, tetapi dalam keadaan sulit ya. Dan yang sulit itu kan bukan hanya persoalan finansial ya, sehingga kondisi semacam ini hanya dituntut untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan secara finansial. Kesulitan itu juga bisa secara fisik, bisa waktu. Duit sih banyak, tapi waktunya itu loh, gitu. Nah, itu. Padahal anak juga bukan hanya butuh duit, ya, butuh juga disertai, butuh juga masa-masa senggang ketika bisa bermain bareng dengan bapak dan ibunya. Itu juga sama, gitu ya. Bagaimana kemudian menyikapi keterbatasan ini adalah membuat kemudian keutamaan ini bisa kita dapatkan. Ketika itu Aisyah ya menceritakan kondisi itu kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan siapa yang diberi cobaan dengan anak perempuan, mereka akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, itu perisai ya. Nah, yang terakhir adalah ya, pernah nggak ya kita punya bayangan ya, kira-kira kelak ya, mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Ya, kita kira-kira ada di bagian mana dari surga yang akan kita tempati itu? Ya, surga itu Bapak Ibu ngitungnya dari bawah ke atas. Neraka itu ngitungnya dari atas ke bawah, gitu ya. Semakin bawah berarti semakin berat siksanya. Ya, surga dari bawah itu adalah surga biasa. Semakin atas itu semakin semakin luar biasa itu ya, semakin VIP. Rasul itu di surga Firdaus. Surga Firdaus itu posisinya di tengah dan pelafonnya itu arasy Allah. Jadi itu adalah surga yang paling tinggi. Di situ Rasulullah disediakan 1 juta istana. Ya, bisa dibayangkan nggak 1 juta istana gitu ya. Nah, kira-kira ya, seandainya istana kita, rumah kita lah gitu ya, berdampingan dengan istananya Rasulullah, itu kira-kira akan menjadi rumah yang gubuk atau juga setara dengan istananya Rasul? Nah, gitu ya. Ya, coba misalnya di BSD gitu ya, rumah-rumah mewah, masa kemudian ada rumah mewah kanan kiri rumah mewah, tengah-tengahnya itu gubuk, kan nggak mungkin itu, gitu ya. Pasti itu senilai gitu. Nah, ya, kita bisa bertetangga dengan Rasulullah dengan logika yang mirip seperti itu, gitu ya. Berarti rumah kita juga istana nanti, dekat istananya Rasulullah, ya. Dan ini bisa kita dapatkan ketika kita mengoptimalkan pendidikan terhadap anak perempuan, saudara perempuan, atau mudah-mudahan ya anak-anak perempuan, ya, mereka anak-anak yatim yang kita kemudian urus, itu bisa membuat kita
bertetangga dengan Rasulullah. Man ala jariyataini, siapa yang mengurus dua anak perempuan hatta tablugha, sampai dewasa. Jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, ya, pada hari kiamat aku dan dia, wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Beliau kemudian mengangkat dua jarinya dan merapatkannya. Jadi sangat berdekatan, dan inilah juga yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada orang yang mengurus anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Fa asyara bis sababati wal wusta. Ya, Rasul mengatakan saya dan orang yang ngurus anak yatim seperti ini. Beliau mengacungkan telunjuk dan jari tengahnya, gitu ya. Itu artinya adalah posisinya sangat dekat, dan ini juga bisa terjadi dengan orang yang bisa mengurus dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, insya Allah. Ya, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika di dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Tafadhol masykuran. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsiran ya Dokter, Masya Allah. Penyampaiannya sangat jelas dan Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali, terutama bagi yang sudah memiliki anak perempuan. Yang belum, semoga Allah karuniakan anak perempuan, amin ya rabbal alamin. Yang belum pasti juga memiliki saudara perempuan dan itu bisa dididiknya, atau keponakan, sepupu, seperti itu. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, Dokter, perkenankan untuk saya bacakan ada pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa yang mendidik anak perempuan memperlakukannya dengan baik dan menikahkannya baginya surga. Bagaimana jika anak tersebut meninggal dunia sebelum ia menikah? Apakah yang mengasuhnya tetap mendapatkan kabar gembira tersebut? Langsung silakan Dokter. Ya. Baik ya. Bahwa yang dituntut dari kita ya tentu adalah ketika kita dapat mendidik, mengurus dan memperlakukannya itu dengan baik, ya. Bahwa ya wazawwajahunna, menikahkannya itu dalam pengertian bahwa anak itu sampai dewasa dan sampai usia dia harus menikah, maka kemudian dia hantarkan anak perempuannya itu ke jenjang pernikahan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sebelum itu anak perempuannya wafat, berarti kewajiban dia sampai di situ, karena tidak mungkin yang anak perempuan yang sudah meninggal itu dia nikahkan, gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah selama dia hidup, mendidik dan mengurusnya itu bagaimana, gitu ya. Dan di situ juga berlaku ya bahwa anak perempuan yang la qadarullah, ya mudah-mudahan Allah jauhkan kondisi itu dari anak-anak kita, kemudian dia wafat sebelum usia menikah, ya maka tetap dia akan mendapatkan surga insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.